Horas Indonesia, sahabat Suara Tepian, kami kembali berkonten membuat satu narasi cerita tentang seorang profil yang sangat penting di orang Batak, khususnya Toba. Kenapa kami lakukan ini dan kenapa kami buat profil-profil tokoh? Karena memang sebenarnya sejak puluhan tahun ketika internet dan para blogger mulai sangat diminati, dan itulah yang kami coba tekuni juga. Kami menekungkan diri di blogger. Kami punya dulu blog Tokoh Batak, Budaya Batak, dan beberapa blog yang kami kelola sendiri. Khususnya ensiklopedia Tokoh Batak yang di http tokohbatak.wordpress.com kami kelola sudah ratusan yang kami tulis tentang tokoh-tokoh Batak. Satu yang menarik adalah Nahum Situmorang. Nahum Situmorang ini sungguh sangat banyak dibicarakan, terutama orang Toba. Namanya memang luar biasa sangat tersohor, tapi tidak banyak literasi yang mengangkat dia. Saya nggak tahu, nama Nahum memang juga sangat terkenal di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, seorang nabi, maka ada kitab Nahum, dan tidak banyak dikhotbahkan. Dan siapa Nahum ini adalah nabi kecil yang tidak juga profilnya sering diangkat. Saya kira Nahum Situmorang ada hal yang harus juga diungkap, kenapa dia begitu sangat luar biasa berkarya, terkhusus di orang Batak, tapi tidak banyak yang mencoba menjelaskan, mengapresiasi dia di literasi. Saya ungkapkan ini karena pengalaman saya sebagai jurnalis, kami berkali-kali mendiskusikan soal Nahum Situmorang. Suatu waktu saya dengan wartawan dari Suara Pembaruan, Marga Situmorang juga, kami sudah berbincang kemungkinan kami tandem akan menulis dua orang tentang Nahum Situmorang. Saya peminat Nahum Situmorang karena saya sudah menulis Nahum Situmorang walaupun pendek, karena memang data atau buku-buku yang menulis Nahum Situmorang belum ada. Sampai saat ini ada kumpulan lagu-lagu Nahum Situmorang. Itu pun tidak boleh disebut buku, hanya kumpulan lagu-lagu dari buku mengumpulkan semua karya-karya Nahum Situmorang. Di situ juga ada kontroversi, ada yang menyebut 174 lagu yang dia karang, ada yang menyebut 200, dan di buku yang sampulnya merah itu ada yang melakukan itu, tentu berterima kasih kita. Itu belum juga sempurna. Memang tidak ada yang buku yang sempurna. Maka cerita saya dengan teman saya kemudian entah apa yang membuat kami tidak teruskan kerjasama itu, karena mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keminatan kami soal Nahum Situmorang. Teman saya ini yang wartawan ini, dia Marga Situmorang yang hanya tidak begitu mendalam meresapi menurut saya siapa Nahum Situmorang, walaupun secara marga dia ada berhubungan. Tetapi saya sendiri juga tidak ada hubungan dengan Nahum. Saya merasa ada panggilan, kenapa orang-orang seperti Nahum ini tidak diangkat, dihormati, diberi apresiasi. Maksud saya media apresiasi, tidak ada upaya membuat satu literasi siapa yang tahu Nahum Situmorang itu. Kalau kita telusuri misalnya di internet, banyak yang menulis tentang Nahum. Tapi sorry, itu tumpang tindih. Seperti tidak ada hal-hal yang menarik di satu tulisan dengan tulisan lain, tidak terlalu banyak bedanya. Puluhan yang menulis Nahum saya kira, tapi itu saja berita tentang Nahum. Dan di masa awal COVID-19, kami juga berdiskusi tentang Nahum. Ada komunitas yang membicarakan ini di Zoom dan saya dilibatkan. Dan di akhir dalam pembicaraan itu satu proyek yang ditugaskan untuk kami kerjakan dengan Bang Hasudungan Sirait
seorang jurnalis hebat, penulis terkenal, dan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Indonesia, karena dia guru di aliansi ini, sering melatih wartawan-wartawan muda. Dengan Bang Hasudungan ini ditetapkan menjadi koordinator penulisan buku Nahum Situmorang, dan saya menjadi anggotanya. Kami berdua dalam perjalanannya, saya kira bahkan outline semacam hal-hal yang harus ditulis tentang Nahum kita sudah bahas. Tapi entah kenapa juga melempem, tidak diteruskan, dan tidak ada pekerjaan ini berakhir atau tuntas. Diskusi tentang Nahum memang berkali-kali digelar. 110 tahun Nahum Situmorang digelar juga acara di Ajunan Sumatera Utara, Taman Mini. Ketika Taman Mini waktu itu belum direnovasi, kalau nggak salah tahun 2018 atau tahun 2019. Inisiatornya Kak Joyce Borumanik. Terima kasih untuk kakak itu. Dan sekarang sudah ada komunitas yang menaungi seluruh karya-karya Nahum Situmorang, yaitu keturunan dari kakak dan adik-adik Nahum Situmorang. Nahum Situmorang sendiri tidak punya keluarga, tidak menikah. Dan para sanak saudaranya ini, adik-adiknya yang masih hidup, dan keponakannya, cucu-cucunya yang mendirikan yayasan yang menaungi semua karya-karya Nahum Situmorang. Saya tidak bahas tentang itu, tapi saya ingin mendengungkan bagaimana pentingnya ada narasi, paling tidak literatur kecil yang mengangkat Nahum Situmorang. Itu sebabnya sebagai jurnalis dan menetapkan diri penulis tokoh-tokoh Batak, saya terus di cerita saya tadi tidak pernah berhenti mengumpulkan data-data tentang Nahum Situmorang. Dan mudah-mudahan di tanggal 14 Februari dia akan berulang tahun. Buku itu bisa, paling tidak daminya akan saya perlihatkan. Saya sudah tulis, mungkin tidak sempurna, mungkin perlu pembenahan. Karena memang tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menugasi saya, inisiatif sendiri karena keterpanggilan soal Nahum Situmorang. Nahum Situmorang sudah menjadi bukan hanya ikon bagi musik Batak, tetapi dia menjadi, menurut saya, jadi filsuf. Bukan karena namanya Nabi, tapi karena pesan-pesan moral dari lagu yang digoreskan oleh Nahum Situmorang itu sangat mendalam. Misalnya, yang sangat mendalam menurut saya, Anak Koki Do Hamoraon Diau. Saya sudah menulis buku ungkapan filosofi Batak, dari ungkapan-ungkapan Patun Hagoluan Tuis sama Guan. Itu misalnya saya jelaskan, karena belum ada buku yang saya tahu waktu itu menjelaskan lebih detail tentang itu, dan buku itu sudah terbit. Dan salah satu ungkapan yang saya temukan, ungkapan Anak Koki Do Hamoraon Diau, dan itu selalu dilakukan, dinyanyikan, didengungkan di acara-acara Batak. Bukan hanya di acara Batak, di acara nasional pun dilakukan. Pesan moralnya mendalam. Bagaimana seorang orang tua, dia berjuang mati-matian untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan faktanya, itu yang terjadi. Tapi tahukah saudara, di tahun 80-an ditemukan bahwa Tapanuli itu menjadi pusat atau wilayah yang miskin. Padahal banyak orang-orang terdidik dari wilayah kawasan Danau Toba itu atau Tanah Batak itu pergi merantau yang terdidik. Maka sudah lama sebenarnya terjadi brain drain atau pengurasan sumber daya manusia dari desa ke kota. Itu yang terjadi. Sebenarnya bukan orang Batak yang bodoh. Faktanya kita baru dapat rilis bahwa suku yang paling banyak menyekolahkan sarjana adalah orang Batak, disusul oleh Minang dan
suku-suku lain. Artinya ada kebanggaan bahwa memang orang Batak itu sangat menghargai pendidikan. Pendidikanlah sihir perubahan, pendidikanlah yang membuat orang tercerahkan. Tapi lagi-lagi saya mau mengatakan apa yang diungkapkan lagu dari anak Kokido Hamoraon tidak ditemukan dalam filsafat Batak kecuali di lagu atau narasi lagu Nahom Sumorang. Maka menurut saya Nahom Sumorang itu juga filsuf yang harus dihargai, harus diangkat. Maka literasi itu sangat penting. Kembali pada pendidikan, edukasi itu dimulai dengan literasi. Literasi itu dimulai dari kisah-kisah. Memang orang Batak sudah lama punya tradisi turi-turian, Marta Rombo, bercerita, tapi itu oral, tidak dituliskan. Literasi itu harus mengingatkan, mengajak orang berimajinasi, dan dasar itulah kemudian orang ingin tahu. Misalnya turi-turian Danau Toba itu. Turi-turian Danau Toba itu versi turi-turian berbeda. Itu ada pesan moral, itu ada etika, tapi tentu kalau dari sains kita belajar tidak begitu. Tapi itu penting sebagai pengungkap bahwa literasi itu penting untuk ingin tahu. Dan saya berharap literasi yang kecil yang kami buatkan untuk Nahom Sumorang ini perlu ada. Saya tidak tahu nanti akhirnya bagaimana, tapi paling tidak kami sudah lakukan, sudah kerjakan pelan-pelan yang bisa kami kerjakan. Mudah-mudahan walaupun buku kecil, kami akan coba perkenalkan untuk orang Batak agar buku Nahom Sumorang atau siapa Nahom Sumorang itu diketahui halayak. Bukan hanya orang Batak, benar-benar Indonesia. Karena Nahom Sumorang dia sosok yang luar biasa, dia yang konsisten dengan narasi-narasi lagu yang luar biasa mendalam. Sebagai seniman, musikalitasnya memang mendalam. Kita harus akui Nahom adalah bukan hanya pesohor, tapi dalam tanda kutip Nabi filsuf yang mencerahkan untuk orang Batak. Terima kasih.